Lama tidak terdengar namanya, Mayang Sari kini hadir kembali meramaikan jagat musik tanah air. Bersama dengan Melly Goeslaw, Mayang kini menjadi produser dalam sebuah album masterpiece karya-karya Melly Goeslaw yang awalnya hanya berangkat dari keisengan obrolan dua sahabat ini. Melly yang sempat meragukan keisengan Mayang Sari akhirnya menyambut baik kerja bareng ini. Meski sering terjadi perbedaan pendapat antara keduanya, namun secara profesional, Mayang Sari dan Melly justru melibatkan banyak penyanyi senior dan junior untuk menyelesaikan album masterpiece ini. Syuting video klip salah satu lagu yang ada di album masterpiece Menghitung Hari aku duet sama Mayang yang di album ini, sekaligus Mayang produser. Kalau dibilang tema, ya kita berdua harus terlihat akrab ya. Lansia. Iya. Terlebih lagi sekarang dia masih punya waktu karena dia kan lagi mau mencalonkan diri sebagai capres nanti di 2024 ya. Jadi ya kita berdua benar-benar all out gitu pada saat syuting saat ini. Tapi yang jelas saya mewakili MST Production, seneng juga, bangga banget bisa membuat albumnya. Siapa yang nggak tahu Melly Goeslaw lah ya, paling nggak kan lagu-lagunya dia itu semua orang kayaknya tahu. Dan saya merasa menuangkan di album masterpiece Melly Goeslaw ini seru ya. Maksudnya dari senior, junior ada di sana gitu. Pokoknya awalnya waktu ngobrol-ngobrol, Mayang tercetus gitu bikin kenapa nggak, waktu itu ada berbagai macam yang mau dibikin. Cuman biasanya, iya biasanya dia iseng keterusan. Saya juga nggak nyangka pas udah masuk ke recording pun kadang-kadang saya berpikir paling nanti juga enggak jadi apa gimana. Ternyata jadi gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Paling enggak kan kongko kita, nongkrong kita, ngobrol-ngobrol kita, kalau jadi sesuatu yang bermanfaat, terus karya yang baik gitu ya, bagus. Kita kalau nggak salah obrolan itu sih sebelum COVID kayaknya. Oh ya, awalnya dari obrolan iseng-isengan kita itu kalau sebelum COVID. Jadi sore-sore kita tuh Melly main kebetulan di rumah saya gitu, terus ngobrol-ngobrol, terus ada satu teman kita namanya Sani yang kebetulan sekarang menjadi partner labelnya kita gitu kan. Ya udah dari obrolan itu sampai akhirnya kalau untuk proses benar-benar jadinya sih kita kurang lebih 8 bulan yang lalu ya, yang ngobrolin serius ya. Iya. Ya kan? 8 bulan yang lalu. Dan yang lebih menyenangkan lagi justru pembuatan masterpiece Melly Goeslaw ini smooth aja gitu. Jadi kita dapetin antara saya dan Melly match aja gitu, pilihan penyanyinya, terus lagunya gitu aja ya. Kalaupun ada sedikit pergesekan, oh kayaknya enggak, gue nggak setuju ini, biasa lah ya, karena saya berdua Melly kan sama-sama seniman ya. Jadi ya gitu ya Mel. Tapi bisa menuangkan menjadi sebuah karya itu yang paling penting yang perlu dicatat, bahwa ya pastinya kami berdua bangga gitu dengan pertemanan itu, kita bisa menciptakan sebuah karya gitu aja. Keseriusan Melly dan Mayang Sari dalam menggarap album masterpiece ini dibuktikan juga dengan menggandeng dua anak istimewa, yaitu Rafattar dan Arsy Hermansyah. Hal ini terjadi karena Mayang Sari dan Melly Goeslaw juga berkeinginan untuk menyajikan musik berkualitas yang juga akan dinikmati oleh anak-anak. Melly dan Mayang Sari juga menceritakan bagaimana kesulitan yang dihadapi saat mendirect Rafattar dan Arsy bernyanyi. Lantas, bagaimana keseruan Rafattar dan Arsy dalam bernyanyi di album masterpiece ini? Dan bagaimanakah hasil akhirnya? Message-nya sih yang paling penting di lagunya Melly itu nggak cuma anak gede gitu, maksudnya lagu percintaan, tapi ada anak kecil juga yang di sana, karena pertimbangannya adalah sekarang udah jarang ya ada lagu yang buat anak-anak gitu. Nah saya melihat lagunya Melly sangat bisa gitu dinikmati oleh semua genre, makanya kita pilih ada Arsy sama Rafattar untuk nyanyiin lagunya Melly, dan ternyata cocok ya. Cocok, alhamdulillah. Pokoknya semua prosesnya ya ini terbilang, boleh saya bilang sangat lancar ya. Kenapa sangat lancar? Karena kan melibatkan banyak penyanyi, banyak musisi, banyak seniman. Nah seniman satu aja pusing sebenarnya kan, karena kan moodinya lah gitu, belum ide-idenya yang kadang-kadang
suka apa namanya out of the box, tapi ya susah dimengerti atau apa. Tapi ini alhamdulillah semuanya lancar. Kita berdua juga memberikan kebebasan sih sama mereka untuk ya ada yang pengen aransemen sendiri gitu, ada yang pengen diaransemenin sama si A si B, kita bebasin. Pertimbangan kita adalah kita pengen membuat satu album di mana yang nyanyi itu nggak cuma orang-orang dewasa gitu, karena kenapa saya harus banget fight gitu untuk ada anak-anak di album ini, yaitu karena udah nggak ada lagi penyanyi cilik gitu, terus lagu-lagunya anak kecil itu sekarang udah jadi anak gede gitu. Mungkin dengan teman-teman media juga bisa membantu memediasi bahwa karyanya kami berdua itu nantinya akan jadi besar, akan banyak bermunculan penyanyi cilik yang lainnya gitu, karena sayang ya gitu. Oke lah, kita sekarang kan udah zamannya kan medsos tuh sangat luar biasa pengaruhnya gitu. Nah kita pengen lah dari sisi yang mungkin dianggap lucu-lucuannya kita tuh lucu-lucuan yang keren gitu aja. Ya prosesnya kalau saya karena nggak terlibat di take vokalnya ya, karena kan kita lagi PPKM, jadi mereka juga take di rumah masing-masing, di studio masing-masing. Kebetulan dua-duanya punya studio, jadi kalau Rafathar langsung store ke saya udah dia nyanyi tanpa musik, sama seperti Baim dulu nyanyinya tanpa musik. Jadi kita yang tempel-tempelin di musik ya, masih anak kecil banget. Lain halnya dengan Arsy, karena Arsy lebih suka nyanyi ya, dia ya lancar alhamdulillah, semuanya lancar. Alhamdulillah bagus. Kalau saya sih mungkin message-nya lebih yang kayak gini ya. Antara saya dan Melly itu mungkin ada pemakluman lah ya untuk dua anak ini. Tapi menurut saya mereka adalah good influence untuk anak-anak. Karena mereka kan idola anak-anak gitu, dimana pengen juga gitu nunjukin bahwa anak kecil pun juga sudah bisa berprestasi gitu. Saya pikir sih kalau kita mindsetnya ngelihatnya dari side yang negatif ya nggak kelar-kelar gitu. Tapi kalau untuk saya sih yang terpenting adalah menghadirkan mereka, kita pengen menunjukkan juga kepada anak-anak bahwa nyanyi itu keren gitu. Dan kalian tuh nyanyi itu nggak harus yang ngikut-ngikut dari luar gitu dengan karyanya kita sendiri. Yang penting mungkin ya itu sih terlepas dari kembali lagi ke taste ya atau bimbingan dari orang tuanya. Misal kalau anak-anak, tapi kalau saya sama Melly di sini sih message-nya bahwa dengan lagunya Melly saya melihat ada peluang yang bisa dituangkan di sebuah lagu yang mudah-mudahan anak-anak seumuran mereka pun juga menyambut baik gitu aja. Kalau misalnya kita mau ekspektasinya terlalu tinggi bahwa seorang Arsy harus nyanyinya seperti apa atau Rafathar seperti apa, mungkin untuk saya maaf banget, saya tahu mereka di luar nyanyi prestasi mereka juga luar biasa, mungkin belajarnya pintar gitu kan, nilainya bagus gitu, tapi maksudnya mereka as a entertain gitu mereka oke gitu, dan mudah-mudahan message-nya kami berdua itu nyampe. Kalau untuk ada kesulitan ya pasti sulit lah, karena mereka maksudnya mungkin nyanyi kan as a hobby gitu. Tiba-tiba yang harus menuangkan as a profesional kan pasti butuh ada guidance dari orang yang memang yang sudah expert gitu. Kayak misal Arsy ditungguin sama Melto untuk guidance vokalnya. Terus kemudian kayak untuk Rafathar ya seperti Mel, lu harus cerita bahwa itu tuh dia tuh perkata, bahkan Gigi itu ngedirect si Rafathar bisa pada saat lagi mandi, pada saat lagi makan gitu nggak sih? Yang sama persis kayak waktu Baim sih, cuma kalau Baim waktu itu terjadinya di rumah saya, take vokalnya, Rafathar di rumahnya sendiri, jadi ya bisa lebih bebas ya. Satu kata pas dia, misalnya satu kata hari Senin, kata kedua hari Selasa agak lama sih, ya mesti sabar memang kalau sama anak-anak. Tapi ya alhamdulillah kan pada akhirnya yang dilihat hasil akhirnya. Betul. Intinya di sini yang hebat Melly, karena dia yang sabar. Karena partnya yang Rafathar itu yang buat musiknya kan Mas Santo. Jadi ya gitu, mesti sabar nungguin satu-satu ya. Gitu. Tempelin satu-satu, terus nanti ada yang nggak bisa atau nggak pas sama musik, nggak bisa ditolong diedit, telepon lagi, tag lagi yang bagian kata-kata ini gitu. Dirayu, dibujuk lagi, ya lucu sih. Tapi ya. Persahabatan yang terjalin antara Melly Goeslaw dan Mayang Sari dipenuhi dengan candaan yang segar dan menyenangkan. Bahkan, Mayang sempat menggoda Melly Goeslaw kalau kerjasama di penggarapan album Masterpiece Melly ini diawali karena Melly ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden di tahun 2024. Lantas, bagaimana Melly menanggapi candaan Mayang Sari itu? Benarkah ada niat serius Melly untuk menjadi capres? Ini sih
maunya saya karena saya mendukung Meli jadi capres ya, makanya saya ada penekanan di sana gitu. Masa kok tahu? Saya nyoblos. Tuh, dia aja mau nyoblos dulu. Saya sampai sekarang masih kaget loh kalau itu saya memutuskan untuk capres tuh ya. Bahkan dia bilang, percaya, ya. bahkan dia bilang gitu, minta saya jadi wakilnya. Terus saya bilang, Mel, udahlah ya saya jadi wakilnya kamu aja untuk buat masterpiece Meli Guslow gitu ya. Ya nggak sih Mel? Iya. Ya, oke teman-teman, inilah kita berdua. Pantes ya, pantes banget. Iya benar tuh. Lo gimana? Jadi kita tuh berdua antara serius sama bercanda tuh tipis. Ya, Mas, benar. Mas mesti main sama saya 4 tahunan lagi lah baru paham. Benar. Gitu. Nah inilah dari bercandanya kita yang kayak gini, jadilah masterpiece Meli Guslow. Nah, Hebat nggak capres tuh? juga bisa tuh dari bercanda. Nggak tahu bercanda. bercanda. Diaminkan. Oh banyak ya? Banyak teh katanya Ya. bercandain dari presiden. Yuk ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ya melalui program ini saya sekaligus kampanye coblos saya ketika nanti 2024 saya nih. Tapi kali ini cobloslah masterpiece Meli Guslow gitu Masterpiece-nya dong. dulu. Ya kan?